Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kasih karunia, kemurahan, kebaikan Allah selalu menyertai kita. Kembali bersama dengan saya, Pastor Dr. Hanas PhD, dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang menyejukkan, yang membuat kita bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika seseorang berada dalam satu masalah yang serius, dia sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Namun ketika dia bisa menyelesaikan masalahnya secara manusiawi, tampaknya Tuhan tidak terlalu dibutuhkan. Ketika semua usaha untuk kesembuhan atas fisik gagal, masalah rumah tangga yang begitu rumit tidak dapat diselesaikan, tidak ada jalan keluarnya, hutang yang semakin menumpuk tidak bisa dibayar, dan sederetan masalah lainnya yang menumpuk yang membutuhkan pertolongan juga tidak kunjung tiba, maka seseorang butuh kuasa supranatural yang disebut dengan mujizat Tuhan. Mujizat adalah suatu aktivitas Allah yang luar biasa, yang kurang lazim atau tidak umum. Mujizat bersifat adikodrati yang tidak dapat diterangkan dengan pola-pola alam yang biasa. Mujizat Yesus Kristus membangkitkan rasa terpesona, rasa takjub, dan memberikan kesaksian tentang dirinya bahwa dirinya adalah juru selamat atau Tuhan itu sendiri. Yesus tidak pernah kehabisan kemampuan untuk melakukan mujizat terhadap orang percaya. Dia selalu kreatif untuk memproduksi mujizat sebagai penguat atau bukti penyertaannya bagi setiap orang percaya. Itu sebabnya hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus kreatif memproduksi mujizat bagi kita. Terkait dengan khotbah Yesus kreatif memproduksi mujizat bagi kita, diambil dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Khotbah ini merupakan khotbah dua seri. Jadi yang pertama itu terambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat 8a. Firman Tuhan menyatakan demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambamu terbaring di rumah karena sakit dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku." Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali pernyataan daripada perwira ini, yang tentu saja menjadi perhatian bagi kita sebagai anak-anak Allah untuk melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat yang kreatif yang terjadi juga bagi kita sebagai orang percaya. Beberapa hal yang harus kita indahkan, maka mujizat itu bisa terjadi pada hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, mujizat dimulai dengan terkoneksi terhadap Yesus Kristus. Ayat 5 dari Matius pasal 8 menyatakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Matius 8 ayat 5a ini menarik sekali. Perwira yang mengharapkan mujizat itu ternyata terkoneksi dengan Yesus Kristus, sebab perwira tersebut menemui atau mendapatkan Yesus Kristus. Lukas menunjukkan adanya permohonan sang perwira kepada Yesus disampaikan melalui penatua Yahudi dan sahabat lainnya. Itu bisa dilihat dalam Lukas 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Para perwira rata-rata dilukiskan dalam perjanjian baru sebagai orang yang baik. Orang ini mungkin merupakan perwira bukan Yahudi di pasukan Herodes Antipas yang memiliki pasukan asing.
Jadi jelas sekali umat Allah yang diberkati, mujizat itu dimulai dengan terkoneksi dengan Yesus Kristus. Artinya perwira ini bertemu dulu dengan Tuhan Yesus yang merupakan awal dari terjadinya mujizat. Kebutuhan utama kita di era digital ini adalah internet. Sulit sekali di masa digital ini kita tidak menggunakan yang namanya internet. Ketika handphone atau laptop tidak bisa terkoneksi dengan internet, kita menjadi gelisah dan cepat-cepat untuk mencari jalan keluar agar kita bisa terkoneksi dengan internet. Karena jika alat komunikasi atau alat kerja, laptop atau komputer kita tidak terkoneksi dengan internet, maka sulit melakukan berbagai aktivitas. Jadi masalah tidak terkoneksi dengan internet yang disebut dengan unplug ini harus diatasi. Demikian pula hubungan kita dengan Allah. Jika terganggu atau bermasalah, harus segera ditangani. Harus segera diatasi agar bisa terkoneksi baik dengan Tuhan. Salah satu penyebab utama kita tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan adalah dosa. Dosa adalah penyebab utama kita tidak terkoneksi mulus dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang menjadi penghalang atau pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Jelas sekali bahwa dosa adalah penyebab yang harus kita selesaikan di hadapan Allah. Itu sebabnya setiap dosa tidak boleh didiamkan. Dosa harus diselesaikan dengan cara mengaku dan bertobat kepada Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9 memperkuat, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Teks paralel juga dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, mengaku dosa jangan dianggap sepele. Itu penting karena itu menunjukkan pengakuan kita sekaligus komitmen kita bertobat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita terkoneksi dengan Tuhan dibuktikan dengan tidak melupakan firman Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 119 ayat 109. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Artinya kita selalu terkoneksi dengan firman Allah. Kita selalu mengingat firman Allah. Selanjutnya Mazmur 119 ayat 11 juga paralel. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Artinya dalam hatiku aku terkoneksi dengan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dosa bisa dikalahkan dengan menyimpan firman Allah di dalam hati. Artinya firman itu merema, mengingatkan kita dengan kekuatan Roh Kudus untuk kebenaran yang harus kita pegang teguh. Kita terkoneksi dengan Allah dibuktikan dengan melakukan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 112 berkata, "Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir." Komitmen pemazmur adalah melakukan firman Allah. Kecenderungan hatinya dibulatkan melakukan firman Allah sebagai bukti terkoneksi, terhubung dengan Allah. Jaga hubungan sebaik-baiknya dengan Tuhan agar selalu terkoneksi. Jangan berbuat dosa. Mintalah pengampunan selalu kepada Tuhan dan bertobatlah. Renungkan firman Allah dan lakukan.
maka hubungan kita dengan Allah selalu terpelihara. Hal ini menjadi magnet kuat terjadinya mujizat dalam hidup kita. Umat Allah yang diberkati Tuhan, hal kedua yang harus kita perhatikan terkait dengan Yesus kreatif memproduksi mujizat bagi kita adalah mujizat dibukakan melalui permohonan kepada Yesus Kristus. Ayat 5 bagian B hingga ayat 6 dari Matius pasal 8 menyatakan demikian. Dan memohon kepadanya, Tuhan, hambamu terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Perwira setelah bertemu Yesus Kristus tidak berdiam diri, melainkan menyampaikan keluhan atau permohonan sebagai bentuk pengakuan benar-benar sungguh-sungguh butuh mujizat dari Yesus Kristus. Sakit lumpuh dalam naskah Yunani menggunakan kata paralutikos, berarti kelumpuhan akibat berbagai penyakit yang menyerang beberapa otot dan organ tubuh. Kelumpuhan dari seorang hamba perwira bukanlah kelumpuhan biasa, tetapi satu kelumpuhan yang menyebabkan sangat menderita. Artinya kelumpuhan ini sangat serius. Bukan hanya tidak bisa berjalan, tetapi membuat dia sangat menderita. Itu jelas sekali dinyatakan dalam Matius 8 ayat yang kelima. Umat Allah yang diberkati Tuhan, berbicara atau berkata-kata itu sangat penting. Karena ini merupakan ungkapan kejujuran sekaligus merupakan pernyataan yang mungkin saja mengandung permohonan. Karena tidak menyatakan atau menyampaikan sesuatu kepada teman atau sahabat dekat kita, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal sebenarnya jika saja kita menyampaikan suatu permohonan atau keinginan kepada teman atau sahabat kita, mungkin saja dia bisa menolong. Tentu kita menjadi prioritas baginya untuk ditolong. Artinya, sangat besar kemungkinan ketika kita berbicara kepada sahabat kita untuk ditolong. Nah, penting sekali yang namanya kejujuran. Penting sekali yang namanya keterbukaan karena ini memudahkan untuk mendapatkan sesuatu apa yang diperlukan. Bermohon atau curhat itu merupakan ungkapan kejujuran untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Itulah sebabnya kita harus menyampaikan isi hati kita dan bukan menyembunyikannya. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan itu merupakan perintah yang harus kita lakukan. Mazmur 62 ayat yang ke-8 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Wow, menarik sekali. Selanjutnya ratapan 2 ayat 19 berkata, bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Menarik sekali. Kita perlu memohon dengan curahan isi hati karena ini sesuai atau berkenan kepada Allah. Berseru kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pimpinan atau tuntunan yang luar biasa. Yeremia 33 ayat berkata, berserulah atau bermohonlah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu artinya bermohon kepada Allah akan mendapatkan pimpinan atau tuntunan Allah untuk mengetahui hal-hal yang penting untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Berseru kepada Allah adalah cara untuk menerima pertolongan sehingga kita memuliakan Allah.
Mazmur 50 ayat 15 berkata, "Berserulah atau bermohonlah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Bermohon kepada Yesus Kristus dilakukan sebagai bentuk adanya kebutuhan yang mendesak, yang sangat membutuhkan pertolongan. Bermohon merupakan kesempatan yang sangat baik untuk digunakan untuk menyatakan isi hati atau curhat. Tentu Allah bersedia mendengar dan memberikan petunjuk yang luar biasa hingga akhirnya kita menemukan jalan keluar atas setiap pergumulan kita. Itulah mujizat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi bermohon adalah kunci menemukan jalan keluar atau mujizat dalam kehidupan kita. Menarik sekali, umat Allah ini berkati Tuhan. Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 8a menjelaskan bahwa Yesus kreatif memproduksi mujizat bagi kita. Dimulai dengan mujizat, dimulai dengan terkoneksi terhadap Yesus Kristus. Kemudian mujizat dibukakan melalui permohonan kepada Yesus Kristus. Maka pada akhirnya mujizat diharapkan dengan kerendahan hati dikerjakan Yesus Kristus. Ayat 7 sampai dengan ayat 8 menyatakan demikian. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Pernyataan perwira adalah orang yang rendah hati. Kenapa? Karena terlihat pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 8a ini, dia merasa tidak layak menerima Tuhan Yesus Kristus di rumahnya. Jelas sekali ketika perwira berkata, "Aku tidak layak," merupakan pernyataan dari perwira seorang bukan Yahudi dan juga bukan memeluk agama Yahudi. Sekalipun telah membangun semua rumah ibadat. Jadi kalau kita perhatikan Lukas 7 ayat yang ke-7, tampaknya perwira ini betul telah membangun sebuah rumah ibadat. Namun dia bukanlah seorang Yahudi dan juga tidak memeluk agama Yahudi. Nah, perwira ini menganggap dirinya tidak pantas meminta Yesus datang ke rumahnya. Perwira merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya karena merasa sangat rendah jika dibandingkan dengan Yesus Kristus yang adalah orang Yahudi. Sebab perwira bukanlah orang Yahudi dan tidak memeluk agama Yahudi. Irlandia William Peary, pembuat kapal Titanic yang mewah pada tahun 1912, menyatakan kesombongannya yang luar biasa. Dia menyatakan, "Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal terbaik, termewah dan terkuat di jagat ini." Tetapi kita juga tahu kisah tragis, tragik yang terjadi kemudian. Seiring dengan kesombongan tersebut, kapal Titanic pada tanggal 15 April 1912 menabrak gunung es, tenggelam dan menelan korban sekitar 1.514 orang. Jadi benar Bapak Ibu yang Alkitab katakan dalam Amsal 16 ayat 19, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Umat Allah ini berkati Tuhan, manusia itu tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, sebab hanya Tuhan yang patut ditinggikan. Yesaya 2 ayat 11 menyatakan, "Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu." Jelas sekali bahwa kesombongan tidak boleh ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Manusia yang rendah hati
itu justru menerima upah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu sebabnya jangan sombong. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, manusia yang rendah hati itu atau yang lemah lembut itu akan tetap bisa survive atau bertahan tinggal di bumi. Matius 5 ayat yang kelima menyatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut atau orang yang rendah hati, karena mereka akan memiliki bumi. Kita adalah pribadi yang diciptakan Tuhan, sudah sepatutnya merendahkan hati di hadapan Allah sebagai Sang Pencipta. Allah yang menciptakan kita, itulah sebabnya Dia patut ditinggikan, dan manusia yang diciptakan sepatutnya merendahkan hati. Dengan demikian akan mengalami mujizat Tuhan. Tuhan akan memberikan mujizat bagi orang yang rendah hati melalui kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang yang rendah hati bisa diterima di mana saja, sehingga bisa bertahan bahkan berkarya dengan hasil yang maksimal. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus kreatif memproduksi mujizat bagi kita, sebagaimana dijelaskan dalam Matius 8 ayat 5 sampai dengan 8a. Dapat terjadi bila kita sepakat. Pertama, mujizat dimulai dengan terkoneksi terhadap Yesus Kristus. Kedua, mujizat dibukakan melalui permohonan kepada Yesus Kristus. Ketiga, mujizat diharapkan dengan kerendahan hati dikerjakan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Immanuel, Shalom.